Suasana pagi di gedung pencakar langit milik terasa seperti biasa, sibuk, formal, dan terstruktur. Semua pegawai berjalan cepat, berkas di tangan. Suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer, dan suara telepon berdering dari meja ke meja. Di lantai paling atas, di balik pintu kaca buram dengan ukiran CEO Raihan Aditya, duduklah seorang pria yang menjadi pusat gravitasi seluruh perusahaan. Raihan Aditya, CEO muda berusia 32 tahun, yang dikenal sebagai pemimpin dingin, keras, dan tanpa kompromi. Sosoknya selalu tampil sempurna dalam setelan jas gelap. Rambut yang selalu tertata rapi, dan tatapan mata elang yang membuat siapapun yang melihatnya menunduk hormat atau ketakutan. Hari itu, Raihan baru saja kehilangan sekretaris lamanya, dan ia tak senang dengan hal itu. Bagi Raihan, perubahan adalah hal yang tidak ia sukai. Ia butuh seseorang yang cepat, efisien, dan tidak banyak bicara. Namun, sang kepala HRD memberitahukan bahwa sekretaris baru telah direkrut dan akan mulai bekerja hari ini. Di sisi lain, di lantai bawah, Naila Salsabila berdiri gugup di depan cermin kamar mandi. Usianya baru 24 tahun, dengan wajah manis khas gadis desa yang penuh semangat dan ketulusan. Rambut hitamnya diikat ekor kuda sederhana, kemeja putihnya sedikit kebesaran, namun tetap terlihat rapi, dan rok hitam selutut membuatnya tampak profesional meski sederhana. "Kamu bisa, Naila. Ini cuma pekerjaan," gumamnya pada bayangannya sendiri. Namun, saat ia menaiki lift menuju lantai 35, lututnya hampir lemas. Apa yang ia dengar tentang Raihan Aditya membuatnya merasa ia akan memasuki kandang singa. Pintu lift berbunyi, membawanya ke lorong yang sepi dan berkelas. Ruangan itu dilapisi karpet abu-abu lembut, dan jendela kaca raksasa di sepanjang dinding memamerkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Perasaan kecil dan asing langsung menyerangnya. Naila mengetuk pintu besar bertuliskan CEO. Dari dalam terdengar suara dalam dan dingin. "Masuk." Naila menelan ludah sebelum membuka pintu. Langkahnya kecil namun mantap saat ia masuk ke dalam ruangan yang luas, berbau maskulin dan mewah. Di balik meja besar kayu mahoni, Raihan duduk dengan tatapan menusuk yang langsung diarahkan padanya. Sosok itu luar biasa. Naila menatap pria itu sekilas, nyaris tak percaya kalau pria yang duduk di depannya nyata. Dengan setelan abu-abu arang yang pas, rahang tegas, dan mata tajam yang berwarna gelap, Raihan terlihat seperti model yang keluar dari sampul majalah bisnis, namun dengan aura berbahaya yang sulit dijelaskan. "Nama?" tanyanya tanpa basa-basi. "Naila Salsabila, Pak," jawab Naila cepat. Suaranya sedikit bergetar. Raihan menatap berkas di tangannya sebentar, lalu kembali menatap Naila dengan dingin. "Kamu sekretaris baru yang direkrut oleh HRD?" "Iya, Pak. Saya siap bekerja dan belajar." Naila menghentikan kalimatnya karena tatapan Raihan yang tajam membuatnya gugup. "Sekretaris bukan tempat untuk belajar. Saya butuh seseorang yang bisa langsung bekerja." "Tapi saya janji tidak akan mengecewakan Anda," Naila membalas, berusaha menjaga suaranya tetap tegas, meskipun napasnya tersengal. Raihan menyipitkan mata, memperhatikan gadis itu lebih lama. Tidak banyak yang berani menjawab langsung seperti itu. Biasanya, mereka hanya mengangguk patuh tanpa membantah. Namun, ada sesuatu dari Naila yang berbeda. "Besok saya butuh semua laporan minggu ini di meja saya, pukul 7 pagi, ujar Raihan, kembali fokus pada laptopnya. 7 pagi, Pak?" Naila terkejut. "Jika tidak sanggup, pintu keluar ada di sana," balas Raihan dingin tanpa melihat ke arahnya. Naila mengatupkan bibirnya rapat. Ia mengepalkan tangannya di belakang punggung. "Aku tidak akan menyerah hanya karena orang seperti ini." "Baik, Pak Raihan. Saya akan pastikan semua berkas sudah siap." Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik dan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, ia mendesah panjang. "Astaga, bos macam apa itu?" Lebih dingin dari freezer di supermarket. Di dalam ruangan, Raihan melirik ke arah pintu yang baru saja ditutup. Entah kenapa, senyum tipis hampir muncul di wajahnya. Sekretaris baru itu memang terlihat biasa saja. Tidak ada yang menarik dari penampilan atau pakaiannya.
Tapi keberaniannya tadi sedikit membuat Raihan penasaran. Bukan sekretaris biasa, gumam Raihan sambil kembali mengetik di laptopnya. Naila menghabiskan sisa harinya mempelajari dokumen, agenda, dan rutinitas Raihan yang luar biasa padat. Ia berusaha menghafalkan semua jadwal dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, sore itu ia harus menghadapi ujian pertamanya. Naila, suara asistennya memanggil. Pak Raihan butuh laporan keuangan sekarang. Kamu harus membawanya ke ruang meeting. Baik. Naila bergegas mengambil berkas dari meja. Namun karena terlalu terburu-buru, ia tidak sadar bahwa ada 2 berkas serupa di mejanya. Setelah mengetuk pintu ruang rapat, Naila masuk dengan berkas di tangannya. Laporannya, Pak, ucap Naila sambil tersenyum kecil. Raihan mengambilnya tanpa bicara, lalu membukanya. Beberapa detik kemudian, alis Raihan berkerut. Ini laporan inventaris, bukan laporan keuangan. Wajah Naila memucat. Apa? Tapi saya... Keluar dan bawa laporan yang benar, potong Raihan dengan suara tajam. Tatapan semua orang di ruangan itu membuat Naila ingin menangis. Namun ia menggigit bibirnya, menunduk sopan, dan bergegas keluar. Di luar pintu, ia bersandar sambil memejamkan mata. Bodoh, kamu ceroboh sekali, bisiknya marah pada dirinya sendiri. Di dalam ruangan, Raihan menghela napas panjang. Meski wajahnya tetap tanpa ekspresi, dalam hati ia mengakui bahwa gadis itu, entah bagaimana, menarik perhatian dirinya. Malam itu, hujan turun deras di kota Jakarta. Suasana kantor mulai sepi seiring dengan jarum jam yang bergerak mendekati pukul 10 malam. Cahaya lampu-lampu kota terlihat temaram dari balik jendela gedung pencakar langit, hanya beberapa lantai yang masih terang. Salah satunya adalah lantai 35, lantai milik sang CEO. Di meja kerjanya, Naila masih sibuk membolak-balikkan kertas laporan. Rambutnya sudah berantakan, mata lelah, namun ia menolak untuk pulang sebelum semuanya beres. Setelah insiden siang tadi, di mana ia menyerahkan laporan yang salah di ruang rapat, Naila bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Suara ketikan keyboard terdengar pelan di ruangan itu, bersaing dengan suara hujan di luar. Tanpa ia sadari, Raihan masih berada di kantornya, mengawasi layar laptop sambil membaca laporan yang sudah terkoreksi. Wajahnya tetap dingin seperti biasanya, namun sesekali pandangannya melirik ke arah pintu kaca, di mana ia bisa melihat siluet seseorang di meja sekretarisnya. Gadis itu masih di sini, batinnya. Raihan menatap jam tangannya. Pukul 10.15. Tidak ada pegawai yang bekerja selama ini kecuali dirinya. Dia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa penasaran yang mulai mengganggu pikirannya. Namun, ketika dia melihat Naila memegang kepalanya sambil menghela napas berat, Raihan tak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari kursinya, membuka pintu ruangannya, dan melangkah menuju meja Naila dengan langkah panjang dan mantap. Suara sepatu kulitnya yang beradu dengan lantai marmer membuat Naila refleks mengangkat wajahnya. Pak Raihan, suara Naila terdengar kaget bercampur takut. Raihan berdiri di depannya, kedua tangannya disilangkan di dada. Tatapannya tajam, namun sulit ditebak. Apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Tanyanya singkat. Suaranya terdengar rendah dan dalam, membuat jantung Naila berdegup lebih cepat. Naila menelan ludah. Ia menggigit bibir bawahnya sebentar sebelum melanjutkan. Saya memperbaiki laporan yang tadi siang salah, Pak. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Raihan menatap Naila lebih lama kali ini. Cahaya lampu di atas mereka membuat wajah Naila terlihat pucat karena kelelahan. Namun ada tekad kuat di matanya. Tekad yang jarang ia lihat dari karyawan lain. Raihan menarik napas dalam lalu bertanya, "Kamu belum makan?" Naila menggeleng. "Nanti saja, Pak. Saya harus menyelesaikan ini dulu." Raihan mendengus pelan. "Apa menurutmu bekerja seperti ini akan membuatmu lebih produktif? Kamu butuh istirahat." "Tapi saya..." "Berhenti membantah," potong Raihan cepat.
Suaranya tegas, namun tidak setajam biasanya. "Ambil tasmu, aku antar pulang." Naila membelalakkan mata. "Mengantar saya pulang? Tidak perlu, Pak. Saya bisa pulang sendiri." Rehan memiringkan kepalanya sedikit. Tatapannya tajam menusuk. "Naila, keluar jam segini dalam keadaan hujan deras? Kamu mau naik apa? Ojek? Taksi? Sendiri?" Naila terdiam. Ia tahu bosnya ada benarnya. Hujan di luar masih deras, dan ia benar-benar tidak punya pilihan. Akhirnya, dengan ragu, ia mengemasi barang-barangnya. Rehan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbalik menuju ruangannya untuk mengambil jasnya. Di dalam mobil mewah Rehan, suasana terasa canggung. Naila duduk di kursi penumpang, menggenggam tasnya erat di pangkuan. Aromanya mobil ini begitu maskulin, wangi kulit, dan parfum mahal. Rehan menyetir dengan satu tangan di kemudi, pandangannya lurus ke depan. "Kenapa kamu begitu keras pada diri sendiri?" Tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Naila menoleh kaget. "Maaf, Pak. Kamu bekerja selarut ini hanya karena kesalahan kecil tadi siang." Rehan melanjutkan, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Apakah kamu selalu memaksakan dirimu seperti ini?" Naila memandang keluar jendela. Suara hujan masih terdengar di atap mobil. "Saya hanya tidak ingin mengecewakan Anda, Pak Rehan. Anda orang yang perfeksionis. Saya ingin menjadi sekretaris yang bisa Anda andalkan." Rehan terdiam sejenak. Kalimat itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. "Kamu terlalu memikirkan pendapat orang," ujar Rehan akhirnya. Suaranya rendah, namun jelas. "Jangan habiskan hidupmu mencoba memuaskan semua orang. Kamu hanya akan membuat dirimu sendiri lelah." Naila menatap Rehan. Ini pertama kalinya ia mendengar kata-kata itu dari bosnya. Rehan Aditya, pria dingin yang terkenal tanpa emosi, ternyata menyimpan sisi yang lebih dalam. Sisi yang lembut, namun jarang ia tunjukkan. Mobil Rehan berhenti tepat di depan apartemen Naila. Lampu jalan menyinari wajah mereka samar-samar. Naila membuka pintu mobil perlahan, lalu berbalik menatap Rehan. "Terima kasih, Pak Rehan, sudah mengantar saya pulang." Rehan hanya mengangguk kecil. Tapi saat Naila hendak keluar, Rehan tiba-tiba berkata, "Naila." Naila menoleh. "Ya, Pak." Tatapan Rehan menajam, namun bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih lembut. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Kalimat itu menggema di kepala Naila saat ia menutup pintu mobil. Hujan mulai reda, namun jantung Naila masih berdegup kencang. Bosnya, pria yang selama ini ia pikir tak memiliki perasaan, ternyata memiliki sisi manusiawi yang sangat dalam. Di dalam mobil, Rehan bersandar pada kursinya. Pandangannya kosong ke depan, namun wajah Naila, dengan mata penuh tekad itu, terus terlintas di benaknya. "Apa yang terjadi padaku?" Gumamnya pelan, sebelum ia menghidupkan mesin mobil dan melaju pergi. Pagi di Jakarta kembali dimulai dengan rutinitas biasa. Jalanan macet, suara klakson bersahutan, dan kantor yang kembali hidup dengan hiruk-pikuk pekerjaan. Di lantai 35, Rehan Aditya sudah tiba lebih awal dari biasanya. Pria itu duduk di balik mejanya, menatap keluar jendela kaca yang memperlihatkan kota Jakarta dari ketinggian. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan hari ini. Wajah Naila, sekretaris barunya, terus melintas di kepalanya. Kenapa gadis itu begitu berbeda? Rehan membenci gangguan semacam ini. Ia selalu menjaga batas yang tegas antara dirinya dan para karyawannya. Terlebih lagi pada perempuan. Tapi Naila, dengan semua kecerobohan dan tekad keras kepalanya, entah bagaimana berhasil menembus sedikit retakan di dinding pertahanannya. Sementara itu, Naila baru saja tiba di kantor dengan napas terengah-engah. Ia hampir terlambat lagi karena hujan pagi ini membuat jalanan semakin kacau. Tangannya membawa beberapa berkas yang semalam ia selesaikan hingga larut malam. "Pagi, Bu Naila," sapa salah satu resepsionis dengan senyum simpul.
Naila membalasnya dengan anggukan kecil sebelum melangkah cepat ke meja kerjanya yang terletak di luar ruangan Raihan. Namun, pagi itu Naila tak sadar bahwa Raihan sudah memperhatikannya dari balik kaca kantornya. Raihan mengamati bagaimana Naila sibuk menata berkas. Wajahnya terlihat serius. Lalu ia teringat kembali percakapan semalam di dalam mobil. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Raihan menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Fokus, Raihan. Gumamnya lirih sambil membuka laptopnya. Beberapa jam kemudian, suara interkom di meja Naila berbunyi. Naila, masuk ke ruangan saya sekarang. Suara Raihan terdengar dingin seperti biasanya. Naila segera berdiri dengan panik, memastikan pakaiannya rapi sebelum melangkah masuk. Selamat pagi, Pak Raihan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara sopan. Raihan melirik sekilas ke arahnya sebelum menunjuk sebuah berkas di meja. Jadwal pertemuan dengan klien hari ini. Pastikan semua berkasnya sudah lengkap. Dan ikut saya. Naila mengerutkan dahi. Ikut Anda, Pak. Raihan mengangkat alisnya. Ya, kamu sekretaris saya kan? Ada masalah dengan itu? Tidak, Pak. Saya siap. Naila segera mengambil buku catatan kecilnya dan berdiri di belakang Raihan. Mobil Raihan melaju tenang menuju hotel bintang 5 di pusat kota, tempat pertemuan dengan klien diadakan. Di dalam mobil, Naila duduk diam sambil melihat keluar jendela. Namun, ketegangan tak bisa ia sembunyikan. Berada di dekat Raihan seperti ini, dalam ruang sempit, membuat jantungnya berdegup kencang. Kenapa kamu diam saja? Tanya Raihan tiba-tiba, memecah keheningan. Naila menoleh kaget. Hah? Tidak, Pak. Saya hanya gugup. Raihan menoleh sebentar ke arahnya dengan tatapan tak terbaca. Gugup? Kenapa? Anda tahu sendiri, Pak. Anda sedikit menakutkan, jawab Naila jujur. Namun suaranya mengecil di akhir kalimat. Raihan menaikkan alisnya, nyaris tersenyum namun segera menahannya. Menakutkan? Naila buru-buru menutup mulutnya. Maksud saya, Anda selalu terlihat serius. Sulit ditebak. Raihan menghela napas. Orang-orang terlalu cepat memberi label. Aku hanya melakukan tugasku dengan baik. Naila menunduk, merasa sedikit bersalah. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud begitu. Raihan melirik ke arah Naila sebentar, melihat wajah gadis itu yang tampak polos dan tulus. Lupakan. Fokus saja di pertemuan ini. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Hotel itu terlihat megah, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit, dan karpet merah mahal yang membentang di sepanjang lorong. Di dalam ruang VIP, Raihan dan Naila sudah duduk di meja bersama dua orang klien penting. Naila bertindak sebagai notulen, mencatat setiap poin yang dibicarakan Raihan dengan klien. Sikap Raihan benar-benar berbeda. Pria itu terlihat sangat percaya diri dan dominan. Kata-katanya tegas, penuh wibawa, membuat klien terlihat terkesan. Naila tanpa sadar memandanginya, merasa kagum dengan sosok Raihan yang profesional, namun tetap memancarkan pesona yang kuat. Setelah pertemuan selesai, klien pun pamit dengan senyuman puas. Raihan berdiri sambil menyalami mereka satu persatu, sebelum akhirnya berbalik dan menatap Naila. Bagaimana menurutmu? Tanya Raihan tiba-tiba. Maaf, Pak. Naila bingung. Pendapatmu tentang pertemuan tadi? Naila menelan ludah, lalu menjawab jujur. Anda sangat hebat, Pak. Klien terlihat puas dan percaya dengan Anda. Raihan menatapnya lama. Aku sudah tahu itu. Aku hanya ingin tahu pendapatmu, Naila. Naila membelalakan mata kecil. Oh, maaf. Saya hanya mengatakan apa adanya. Tanpa ia sadari, Raihan menatapnya lebih dalam, seolah membaca sesuatu di balik mata Naila. Seketika itu juga, suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti percikan api yang nyaris membakar. Namun Raihan cepat mengalihkan tatapannya. Ayo, kita pulang, ujarnya singkat,
Dalam perjalanan pulang, hujan turun lagi, membasahi kaca mobil. Di dalam mobil, Naila menatap rintik hujan. Pikirannya masih memikirkan pertemuan tadi. Rehan di sampingnya tetap diam. Namun tangannya yang berada di kemudi sesekali mengetuk pelan dengan jarinya. Kebiasaan kecilnya saat ia sedang berpikir. "Kamu terlalu sering memandang keluar jendela," ujar Rehan tiba-tiba. Naila menoleh cepat. "Hah? Oh, saya suka hujan, Pak." Rehan melirik ke arahnya sekilas. "Hujan?" "Iya. Entah kenapa, hujan selalu membawa ketenangan. Meski terlihat kacau, tapi ada sesuatu yang indah di dalamnya." Rehan terdiam. Kata-kata Naila menggema di benaknya. Ia tidak pernah memandang hujan dengan cara seperti itu sebelumnya. Rehan mengalihkan tatapannya kembali ke jalan. Namun sebuah senyum tipis yang jarang terlihat muncul di wajahnya. "Indah, ya," gumamnya pelan. Naila memandang Rehan tanpa sadar. Merasa ada sisi lain dari pria dingin itu yang mulai ia kenali. Di balik semua ketegasannya, ada sesuatu yang lembut, dan Naila penasaran ingin menemukan sisi itu lebih dalam. Malam itu, Rehan duduk di sofa besar di ruang kantornya. Jasnya sudah dilepas dan dasinya melonggar, memperlihatkan sisi dirinya yang jarang terlihat oleh siapapun. Lebih santai, meski tetap dipenuhi aura maskulin yang tegas. Di hadapannya, segelas whisky masih utuh di atas meja. Matanya menatap kosong ke jendela yang diselimuti kabut hujan. Ia memikirkan Naila, sekretaris yang baru saja bekerja dengannya selama 2 minggu. Sejak malam ia mengantarnya pulang, ada sesuatu yang berubah. Wanita itu membawa energi yang tidak bisa ia abaikan. Namun Rehan tahu, ini berbahaya. Menjalin hubungan dengan sekretarisnya hanya akan membuat masalah. Dan ia bukan tipe pria yang suka masalah. Namun semakin ia mencoba mengabaikan Naila, semakin gadis itu muncul dalam benaknya. Pagi berikutnya, Naila tiba di kantor lebih awal. Hari ini ia memutuskan untuk mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan rok pensil hitam. Rambutnya diikat rapi, tetapi beberapa helai jatuh ke pipinya, membuatnya terlihat manis. Ia duduk di mejanya, menata jadwal pertemuan Rehan untuk hari itu. Tak lama kemudian, suara pintu lift terbuka, dan langkah kaki Rehan terdengar mendekat. Naila mendongak, dan jantungnya langsung berdebar. Rehan mengenakan setelan abu-abu gelap, dengan dasi biru tua yang membuatnya terlihat semakin mempesona. "Pagi, Pak," sapanya pelan. Rehan hanya mengangguk, namun matanya menatap Naila sekilas, lebih lama dari biasanya. "Masuk ke ruanganku, bawa laporan proyek kemarin," ujarnya singkat sebelum berjalan masuk ke ruangannya. Naila menelan ludah. Bosnya hari ini terlihat lebih intens. Ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. "Silakan, Pak," ujar Naila sambil menyerahkan laporan di atas meja Rehan. Rehan menggeser berkas itu. Namun bukannya langsung membaca, ia justru menatap Naila yang masih berdiri di hadapannya. "Duduk," perintahnya singkat. Naila menurut. Ia duduk di kursi di seberang Rehan sambil menggenggam tangannya sendiri. Suasana di ruangan itu terasa aneh, sepi namun penuh ketegangan. "Kamu terlihat lebih rapi hari ini," ujar Rehan tiba-tiba. Naila menatapnya bingung. "Maaf, Pak. Penampilanmu. Kamu berusaha tampil sempurna setiap hari, ya?" Lanjut Rehan dengan nada datar, namun ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Naila mengerutkan dahi. "Saya hanya berusaha profesional, Pak." Rehan menatapnya dalam. Matanya seolah membaca setiap sisi dari Naila yang tak terlihat. "Kamu selalu berusaha sempurna, tapi aku penasaran, Naila. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Jantung Naila berdegup kencang. Tatapan Rehan terasa menusuk, seolah ingin menelanjangi setiap rahasianya. Naila berusaha mengalihkan pandangan. "Saya tidak menyembunyikan apapun, Pak." Rehan menyandarkan punggungnya di kursi, namun tatapannya tak lepas dari Naila. "Kamu tahu, aku benci kebohongan." Naila menggigit bibir bawahnya. Hawa di ruangan itu terasa semakin panas, dan bukan karena Aceh yang rusak.
Rehan mengeluarkan aura yang sulit dijelaskan. Tegas namun menggoda, dingin namun penuh api yang membara. Baiklah, kembali ke pekerjaan, ucap Rehan akhirnya, mengakhiri suasana yang menegangkan itu. Naila buru-buru mengangguk, lalu berdiri dan pamit keluar. Namun, ketika ia hendak membuka pintu, suara Rehan menghentikannya. Naila. Naila menoleh. Ya Pak. Aku suka ketekunanmu, teruskan kerja kerasmu. Naila terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Pak Rehan. Setelah pintu tertutup, Rehan menyandarkan kepalanya di kursi, menghela napas panjang. Apa yang terjadi padaku? Batinnya. Hari itu berakhir lebih cepat dari biasanya. Naila sudah bersiap pulang ketika suara panggilan telepon dari meja Rehan membuatnya berhenti. Naila, masuk ke ruanganku sebentar. Dengan hati-hati, Naila mengetuk pintu dan masuk. Rehan sedang duduk di sofa kecil, dasinya sudah dilepas, dan beberapa kancing kemejanya terbuka. Seketika itu, Naila merasa udara di ruangan menjadi lebih tipis. Kamu mau pulang? Tanya Rehan. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Rehan menatapnya lama, lalu tiba-tiba berkata, makan malam denganku. Naila membelalakan mata. Maaf Pak, kamu dengar aku, ucap Rehan tegas. Makan malam, anggap saja sebagai apresiasi atas kerja kerasmu selama ini. Naila menatapnya ragu. Tapi Pak, tidak ada tapi, ambil tasmu. Di restoran mewah restoran itu terletak di puncak gedung dengan pemandangan malam kota Jakarta yang spektakuler. Cahaya lampu-lampu dari gedung tinggi membuat suasana terasa romantis. Rehan duduk di hadapan Naila, wajahnya terlihat lebih rileks dari biasanya. Makan saja apa yang kamu suka, ujar Rehan sambil melihat menu. Naila menunduk malu. Duduk berdua dengan bosnya di tempat semewah ini membuatnya gugup. Ketika makanan datang, Rehan mengamati Naila yang makan dengan pelan. Kamu selalu secanggung ini saat makan? Tanyanya. Suaranya sedikit mengejek, namun lembut. Saya hanya tidak terbiasa, Pak. Panggil aku Rehan, potongnya cepat. Naila mendongak kaget. Tapi, Pak, tidak ada formalitas malam ini. Hanya kita berdua. Naila menatap Rehan, dan di sana ia melihat sesuatu yang berbeda. Sisi Rehan yang hangat, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya. Hatinya berdesir tanpa ia sadari. Setelah makan malam, Rehan mengantarkan Naila pulang. Di depan apartemen Naila, suasana menjadi canggung lagi. Rehan bersandar di mobilnya sambil menatap Naila. Terima kasih untuk malam ini, ujar Naila dengan senyum kecil. Rehan menatapnya dalam, lalu tanpa peringatan, ia mendekat selangkah. Jarak di antara mereka hanya beberapa inci. Naila, gumam Rehan pelan. Suaranya dalam dan menggetarkan. Jantung Naila berdegup kencang. Ya Pak. Rehan mengangkat tangannya, menyelipkan anak rambut yang terjatuh di wajah Naila ke belakang telinga. Sentuhannya lembut, namun membuat seluruh tubuh Naila merinding. Sampai jumpa besok, ujarnya akhirnya sebelum berbalik dan masuk ke mobil. Naila hanya berdiri di tempatnya, memegang dadanya yang terasa sesak. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Sementara itu, di dalam mobil, Rehan menatap bayangannya di kaca spion sambil tersenyum kecil. Ia tahu satu hal. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi ia kendalikan. Sejak makan malam itu, hubungan antara Naila dan Rehan perlahan berubah. Rehan menjadi lebih sering memanggil Naila ke ruangannya untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia selesaikan sendiri. Namun, Naila tidak pernah berani membicarakan perubahan sikap Rehan. Baginya, bosnya masih tetap sosok yang sulit ditebak. Pagi ini, Naila datang lebih awal seperti biasa. Ia sedang menata agenda pertemuan Rehan saat suara langkah kaki terdengar mendekat. Tanpa perlu menoleh, Naila tahu siapa pemilik langkah tegas itu. Pagi Pak Rehan, sapanya sopan. Pagi, jawab Rehan singkat.
Namun ada sesuatu di nada suaranya yang terdengar berbeda, lebih lembut dari biasanya. Naila melirik jam tangannya. Pertemuan dengan Tuan Armand akan dimulai pukul 9, Pak. Semua berkas sudah saya siapkan. Bagus, jawab Raihan sambil menatapnya sejenak. Setelah itu, kosongkan jadwal saya untuk siang nanti. Naila terkejut. Kosongkan, Pak. Tapi ada beberapa rapat internal. Batalkan semuanya, potong Raihan tegas. Aku punya rencana lain. Naila menatap Raihan penuh tanda tanya, tapi tak berani membantah. Baik, Pak. Akan saya atur. Tepat pukul 12 siang, Naila dipanggil lagi ke ruangan Raihan. Kali ini, pria itu sudah berdiri di dekat jendela dengan jas yang dilepas, memperlihatkan kemeja putihnya yang menggantung rapi di tubuh atletisnya. Ambil tasmu, kita pergi. Naila membelalakan mata. Pergi kemana, Pak? Raihan menoleh dengan tatapan menusuk. Terlalu banyak bertanya, Naila. Ikuti saja. Naila hanya bisa menurut. Dengan sedikit kebingungan, ia mengikuti Raihan ke dalam mobilnya yang sudah menunggu di lobi kantor. Selama perjalanan, Naila terus menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Namun Raihan hanya diam, fokus pada jalan, hingga mobil akhirnya berhenti di sebuah villa mewah di pinggiran kota. Naila menatap bangunan itu dengan kagum. Villa modern dengan desain minimalis itu dikelilingi taman hijau dan suara gemericik air dari kolam kecil di sampingnya. Kita di sini untuk apa, Pak? Tanya Naila bingung. Raihan membuka pintu mobil dan meliriknya. Makan siang. Tempat ini milikku. Aku ingin sedikit tenang hari ini. Di dalam villa, Raihan mempersilakan Naila duduk di ruang tamu yang luas dengan sofa putih empuk. Suasana di dalamnya terasa begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Beberapa menit kemudian, Raihan datang dengan membawa 2 gelas jus jeruk. Minum ini dulu, ucapnya sambil meletakkan 1 gelas di hadapan Naila. Naila menerima gelas itu dengan canggung. Terima kasih, Pak Raihan. Raihan duduk di sofa yang berseberangan dengannya. Berhenti memanggilku, Pak. Kita tidak sedang di kantor. Naila menatapnya bingung. Tapi, Raihan. Panggil aku Raihan. Potongnya tegas. Naila merasa pipinya memanas. Baik, Pak, Raihan. Ujarnya pelan, hampir berbisik. Raihan tersenyum kecil. Begitu lebih baik.